Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda senantiasa sehat walafiat, lancar aktivitasnya, diberikan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Anda semuanya, sahabat-sahabat semuanya masih menyimak channel kami. Dengan dukungan Anda semuanya, alhamdulillah, mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat dan bisa berkembang, memberikan manfaat semakin luas. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan menjawab, yaitu kelompok umat Islam, kelompok Wahabi yang senantiasa menyalahkan amaliyah umat Islam di luar kelompoknya. Kelompok Wahabi yang senantiasa menyalahkan amaliyah warga Nahdliyin. Mereka senantiasa menanyakan mana dalilnya. Ya, bahkan mereka mengecap amaliyah warga Nahdliyin, amaliyah warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, warga NU tidak ada dalilnya. Mereka mengatakan dalilnya lemah atau dhaif, dalilnya palsu dan sebagainya. Maka perlu kami jawab bahwasannya amaliyah warga Nahdlatul Ulama, amaliyah warga Nahdliyin bukan tidak ada dalilnya, tapi memang mereka kaum Wahabi belum tahu atau tidak faham dalilnya. Maka amaliyah yang kami lakukan semuanya memiliki dalil yang kokoh, memiliki hujah yang kuat. Entah itu amaliyah nisfu Sya'ban, amaliyah yasinan, tahlilan, ziarah kubur, istighosah dan sebagainya, salawat nariyah dan lain-lain, semuanya amaliyah warga Nahdliyin ada dalilnya. Maka tidak benar jika mereka menganggap tidak ada dalilnya. Dan tentu kita faham bahwasanya dalil dalam ajaran Islam bukan hanya Al-Quran dan hadis atau sunnah saja, tapi juga ada dalil ijma' dan qiyas. Ya, betapa sempitnya kalau kita hanya menjadikan Al-Quran dan sunnah atau hadis sebagai dalil. Sebab banyak sekali persoalan-persoalan terkini, masalah-masalah kontemporer yang belum dijawab oleh Al-Quran dan sunnah atau hadis. Maka perlunya kita merujuk kepada pendapat ulama, mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut dengan ijma'. Kemudian ada dalil qiyas, yaitu analogi. Maka kelompok yang kerap menyalahkan amaliyah warga Nahdlatul Ulama adalah mereka yang belum cukup dalam beragama. Mereka masih sangat minim ilmu. Kebanyakan mereka orang yang masih muda, yang tidak punya bekal agama yang cukup, tidak pernah mondok pesantren, belajar hanya melalui media online saja secara singkat, kemudian mendapatkan portal atau ustadz yang tidak jelas sanadnya. Maka kami perlu tegaskan bahwasanya belajar agama tidak bisa instan. Belajar agama harus ada sanadnya, yaitu dari guru yang jelas, yang sanadnya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Jelaslah bahwasanya amaliyah kami ada sanadnya dari ulama-ulama kami, ulama Nusantara, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian dari ulama tabi'ut tabi'in, kemudian sampai kepada tabi'ut tabi'in dan sampai kepada Rasulullah, melalui sahabat, kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sangat aneh sekali misalnya begitu banyaknya dalil dari hadis, ribuan hadis yang begitu banyak jumlahnya hanya dikalahkan dengan satu hadis saja, yaitu hadis andalan Wahabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Hanya cukup itu saja. Semua hadis yang begitu banyaknya, mereka hanya mengeluarkan jurusnya hanya satu itu saja,
Sehingga hadis yang begitu banyaknya yang dari Rasulullah, ribuan hadis itu menjadi disfungsi, menjadi tidak berfungsi. Ya. Maka itulah perlunya kita belajar dari guru atau sanad yang jelas. Belajarlah yang cukup sehingga pemahamannya bisa terbuka, pemahamannya bisa luas. Pelajarilah dari berbagai macam mazhab fikih. Ada 4 mazhab fikih yang kredibel. Kemudian belajarlah mazhab-mazhab tafsir. Kemudian belajarlah dari tokoh-tokoh ulama yang banyak, sehingga banyak referensinya. Jangan hanya mengandalkan satu ustadz saja, hanya satu tokoh saja, hanya muter-muter itu saja, sehingga sedikit sekali pemahamannya, referensinya sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit sesat. Maka kelompok Wahabi ini adalah kelompok yang sangat minim referensinya. Mereka semangat dalam berhijrah, semangat mendakwahkan ajaran Islam, tapi sebenarnya mereka yang perlu didakwahi. Ya, jika ulama pendahulu kita, ulama Wali Songo itu mengislamkan orang yang belum Islam, tapi kelompok Wahabi ini kerap mengkafirkan umat yang sudah beragama Islam. Begitulah bahayanya belajar ilmu agama yang tidak jelas atau ilmu agama yang tidak mumpuni. Maka dengan belajar dari referensi yang jelas, banyak referensi, banyak ulama, akhirnya pemahamannya bisa lebih terbuka, lebih moderat, dan akan lebih santun. Maka kami sarankan kepada jamaah Wahabi yang kerap menyalahkan amalia umat Islam, silahkan belajar lagi, belajar yang banyak, kajilah dari ulama-ulama yang lain. Betapa banyaknya ulama di muka bumi ini, betapa banyaknya umat Islam, ulama yang kredibel, ya, tokoh atau pakar umat Islam, bukan hanya bolak-balik berasal dari Albani, bin Bas, Muhammad bin Abdul Wahab, ya, atau hanya ulama itu saja atau tokoh panutan Wahabi saja. Dengan kita belajar banyak ulama, insya Allah pemahaman kita bisa lebih moderat. Maka itulah perlunya kita semuanya, kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk berhati-hati terhadap kelompok Wahabi. Kalau kita tidak berhati-hati, nantinya kita ikut arus dan ikut tersesat, akhirnya memiliki pemahaman takfiri yang gampang mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada sahabat atau pemirsa yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat, bisa disampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan seluruh umat Islam bisa damai, bisa saling menghormati, sehingga negara kita menjadi negara yang aman, damai, tanpa perpecahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.